warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat walafiat. Hari ini hari ke-22 Ramadan dan kita semua masih di masa pandemi di mana semua orang diwajibkan untuk stay di rumah. Oke. Pada video kali ini saya akan membahas tentang toxic masculinity. Seringkali kita dengar kalau ada anak laki-laki yang menangis, pasti seringkali dibilang laki-laki harus kuat, gak boleh cengeng. Kalau nangis bukan anak mama ya, tahan air matanya. Tuh, kita seringkali mendengar hal-hal demikian di sekitar kita. Seperti ini sebenarnya menunjukkan bahwa perempuan itu lemah dan boleh menangis. Tapi kalau laki-laki gak boleh menangis. Bagi laki-laki, kata-kata tersebut seringkali mereka dengar, menunjukkan bahwa menunjukkan emosi sedih itu merupakan suatu kerapuhan atau kelemahan. Emosi sedih terutama hanya diizinkan atau boleh diekspresikan oleh perempuan, sementara laki-laki tidak. Akibatnya laki-laki cenderung sulit untuk mengekspresikan emosinya. Jadi seharusnya emosi yang dirasakan atau emosi sedih yang dia rasakan itu bisa dia terima, bisa dia pahami, bisa ia rasakan, atau dia bisa cerita ke sekelilingnya, tapi malah emosi tersebut menjadi dihindari dan dibenci. Tapi tahukah bahwa tanpa sadar kita seringkali melontarkan kata-kata tersebut ke orang-orang di sekeliling kita, seperti halnya adik, atau mungkin kakak, sepupu, keponakan, atau bahkan anak kita sendiri. Dan hal-hal tersebut merupakan masculinity trap atau toxic masculinity. Sebenarnya emosi apapun itu tidak mengenal gender, baik laki-laki maupun perempuan, mereka boleh merasakan apa yang mereka rasakan. Apa saja emosi yang mereka rasakan, seperti halnya perasaan senang, sedih, bahagia, cemas, takut, dan lain sebagainya. Emosi-emosi tersebut tidak dimiliki oleh gender tertentu. Sifat maskulin sering diidentikan dengan bagaimana seseorang menjadi kuat, berani, bertanggung jawab, dan berpikir rasional, yang mana hal-hal tersebut dikaitkan dengan laki-laki. Sementara itu, sifat-sifat feminin seperti sabar, penyayang, penuh kasih sayang, dan lemah lembut itu ada dalam diri wanita. Tapi sebenarnya kedua sifat tersebut ada dalam baik diri laki-laki maupun perempuan. Menurut Sandra Albam, beliau mengatakan bahwa sifat tersebut itu ada dalam baik diri laki-laki maupun perempuan, yang mana kedua sifat tersebut berguna bagi kehidupan individu seseorang. Seperti halnya anak laki-laki yang memiliki orang tua di usia senja, pastinya anak laki-laki tersebut merawat orang tuanya dengan baik dan penuh kasih sayang. Begitu juga dengan laki-laki yang memiliki anak, pasti anaknya diperlakukan dengan baik, penuh dengan kesabaran dan kasih sayang. Begitu juga dengan wanita juga perlu untuk berpikir kritis, menjadi berani, menjadi tangguh, tidak pantang menyerah, dan kuat dalam menghadapi apapun. Dari situ kita bisa melihat bahwa laki-laki juga memiliki sifat-sifat feminim yang mana dibutuhkan dalam kehidupannya, dan juga sebaliknya bagi wanita juga mereka membutuhkan hal-hal di mana mereka harus kuat dan mempunyai daya juang yang tinggi. Akibat dari toxic masculinity banyak macamnya. Laki-laki menjadi cenderung untuk menahan apa yang dia rasakan, seperti merepresikan perasaan sedih ketika mereka ditolak dari kerjaan misalnya, atau ada masalah dalam kerjaan, mereka cenderung marah-marah, atau bahkan mereka tidak mengenali emosi yang mereka rasakan. Beberapa laki-laki ketika mengeluarkan emosinya, banyak yang melarikan
dirinya melalui perundungan atau butuh sendiri atau dengan olahraga, atau bahkan mereka melakukan atau bahkan mereka merokok lebih banyak dari biasanya gitu. Tapi tidak jarang pula ketika mereka sudah berkeluarga, mereka merepresentasikan emosinya atau marahnya kepada sosok terlemah di dekatnya seperti anak dan istri. Hal ini terjadi karena laki-laki sering dituntut untuk menjadi kuat dalam menghadapi hal apapun. Akibatnya, ketika mereka marah, sedih ataupun kecewa, mereka hanya bisa marah-marah dalam melampiaskan emosinya. Lalu bagaimana caranya untuk menghindari perkataan-perkataan toxic masculinity pada anak? Misalkan si anak minta makan permen atau menginginkan sesuatu yang diinginkan segera mungkin gitu. Sang orang tua bisa mendiskusikan pada anak bahwasannya ini nggak boleh ya, kamu lagi masih batuk, belum bisa makan permen, belum bisa makan es, minum es dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah sembuh baru bisa lagi, baru bisa minum es lagi atau makan permen lagi. Kalau misalkan si anak masih saja menangis atau tantrum, anak bisa ditaruh di ruangan atau di kamarnya agar dia bisa merenungi bahwasannya belum boleh loh gitu, atau bisa dipeluk atau juga ditemenin aja sambil dia tetap nangis, tetap ditemani agar dia tidak merasa diabaikan, agar dia masih merasa ayah sama ibu masih peduli meskipun ayah sama ibu tidak memberikan apa yang si anak inginkan gitu. Karena penting juga bagi seorang anak untuk merasakan kekecewaan agar kedepannya apabila hal-hal yang diinginkan tidak didapat segera mungkin, dia tahu bagaimana cara menanggulangi rasa-rasa kekecewaan atau hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Baik, itu aja video kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.